Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada hari. Kami boleh ada sampai di detik ini. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih karunia-Mu, semua karena anugerah dan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, kami percaya Tuhan, Kau Allah yang mengasihi setiap kami, Kau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Saat ini Bapa, kami mau memberikan hati kami, kami mau menyiapkan hati kami untuk menyenangkan hati-Mu. Kami datang untuk beribadah, kami mau siapkan hati, pikiran kami Bapa, untuk sungguh-sungguh menyenangkan Engkau, untuk sungguh-sungguh merasakan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, sucikan layakkan setiap kami. Roh Kudus kuasai kami, kuasai ruangan di tempat ini. Kalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dalam hati kami, pikiran kami, bahkan ada di ruangan ini, kami satukan hati. Kami usir hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena roh Allah yang ada di dalam kami lebih besar dari roh manapun. Kami mau serahkan ibadah hari ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Berkarya Tuhan, beracara sepenuhnya untuk setiap kami. Nyatakan apa yang Tuhan mau lewat ibadah kami, lewat pujian penyembahan kami, lewat firman yang akan disampaikan. Kami percaya Bapa, Engkau Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Engkau Allah yang sungguh-sungguh mau hidup di dalam hidup kami. Engkau Allah yang sungguh-sungguh menunggu kami membuka hati, mengizinkan Engkau berkuasa sepenuhnya di dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami. Karena kasih-Mu yang sudah menebus kami, kami hidup bukan untuk kami lagi, tapi kami hidup karena Engkau. Engkau yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan. Engkau sertai sampai di tempat ini dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir di dalam kuasa, di dalam perlindungan-Mu, di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya.
Merenungkan betapa kasih-Nya dalam hidup kita. Dia sudah menyatakan kasih-Nya lewat pengorbanan dari kayu salib. Dia mencurahkan darah-Nya untuk setiap kita. Dia memberikan nyawanya untuk setiap kita. Dia menebus kita dan harganya sudah lunas dibayar. Karena itu hidup kita bukanlah kita lagi, tapi ada Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara percayalah, saat Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita, kita tidak hanya bertahan karena kita menyerah, tapi kita bertahan karena kita tahu kepada siapa kita berharap. Amin. Mari sama-sama katakan sebut namanya. Immanuel,
kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi kemuliaan Tuhan.
firman Tuhan yang jadi pelita dalam jalan-jalan hidup kita. Amin. Dan sekaligus kita berjalan lewat lembah yang gelap, asa Tuhan Yesus, asa ada Dia bersama kita, jangan takut. Amin. Percaya dengan Tuhan, saat dalam ketakutan, mari kita berikan kita apa yang Tuhan katakan. Dia Allah yang setia, Allah yang menjadi
Yesus Kristus adalah Allah yang setia. Tak pernah Engkau ingkar janji. Jikalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti menepati, menggenapi setiap janji-janji-Mu Tuhan. Karena itu kami mau belajar menjadi umat Tuhan yang senantiasa percaya, berpegang akan janji Tuhan, sehingga akhirnya kami boleh mengalami setiap janji Tuhan yang disediakan buat kami itu terjadi, tergenapi dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami umat-umat Tuhan telah memuji, memuliakan Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau berkenan hadir bersemayam di atas pujian penyembahan setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus urapi setiap kami, lembutkanlah hati kami, beri kami hati yang haus, hati yang rindu akan firman Tuhan. Sehingga ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan, sungguh benih firman Tuhan itu boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami. Sehingga hidup kami semakin diubahkan, bahkan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa. Roh Kudus melalui hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampai kerasa Tuhan setiap kami saat ini, kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan berdoa bersama. Shalom, puji Tuhan. Tentunya kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kita pagi ini, dan kita boleh beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Nah, sekarang kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul pertemuan firman Tuhan pada hari ini adalah tentang Tuhan sebagai sumber dari segala yang baik. Sekali lagi, judul pertemuan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Tuhan sebagai sumber dari segala yang baik. Hal ini perlu untuk kita pahami, kita mengerti dengan sungguh, karena kalau tidak, ada banyak umat Tuhan yang akhirnya sempat meragukan Tuhan, bahkan mempertanyakan Tuhan. Mengapa? Karena mereka tidak sungguh mengerti Tuhan sebagai sumber dari segala yang baik. Karena itu saya mengajak, ayo kita belajar bersama, sehingga melalui saudara saya, melalui pembelajaran firman Tuhan pagi hari ini, kita boleh sungguh-sungguh meyakini apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap kita percaya, tetap kita berkata bahwa Tuhan, Kau selalu menyediakan yang terbaik bagi aku. Dan kita akan membuka Alkitab dari kitab Yakobus pada pasal yang pertama. Yakobus pada pasal yang pertama, di ayat yang ke-12 mulai sampai dengan ayat yang ke-17. Yakobus pasal pertama di ayat yang ke-12 mulai sampai dengan ayat yang ke-17. Perikop di atas itu berjudul pengujian dan pencobaan. Ayat 12 mulai. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat,
Perhatikan ayat 17 ini menjadi sorotan utama dari pembacaan pada pagi hari ini. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Amin. Ayat 17 menjadi sorotan utama ya pembelajaran firman Tuhan yang kita akan belajar bersama pada pagi ini. Dikatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nah, Bapak Saudara, ayat 17 yang baru kita baca yang menjadi sorotan utama pembelajaran firman Tuhan pagi hari ini merupakan salah satu pernyataan yang paling kuat mengenai karakter Allah yang baik. Sekali lagi ya, ayat 17 yang baru kita baca merupakan salah satu pernyataan yang paling kuat, yang paling tegas mengenai karakter Allah yang baik. Setelah kitab Yakobus menjelaskan bahwa pencobaan tidak berasal dari Allah, itu di ayat 13, 14, 15 yang sudah kita baca, dikatakan kalau seseorang dicobai, janganlah berkata bahwa pencobaan ini datang dari Allah. Jangan. Karena dikatakan Allah tidak pernah mencobai siapapun. Setelah kitab Yakobus menjelaskan bahwa pencobaan tidak berasal dari Allah, maka kitab Yakobus justru menegaskan segala sesuatu yang baik justru itulah yang berasal dari Allah. Jadi kalau pencobaan dengan maksud untuk menjatuhkan, menghancurkan kehidupan seorang umat Tuhan, tentu pasti tidak berasal dari Allah. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya dalam hati, ini juga dulu menjadi pertanyaan saya. Kalau memang pencobaan itu tidak berasal dari Allah, kenapa salah satu kalimat di dalam doa Bapa kami, ya doa Bapa kami ini hampir semua umat Tuhan hafal. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala dosa kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah itu kan doa Bapa kami begitu ya. Itu anak-anak mulai dari sekolah minggu, di sekolah Kristen juga diajari, bahkan disuruh menghafal. Hingga rata-rata umat Tuhan hafal doa Bapa kami. Salah satu kalimat di doa Bapa kami di ayat yang ke-13 dari Matius pasal 6 dikatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kalimat ini yang seringkali menimbulkan pertanyaan ketika dibandingkan dengan Yakobus 1 ayat yang ke-17. Yakobus 1 ayat 17 berkata, kalau seseorang dicobai, janganlah orang itu berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sehingga saya sering mendengar saudara ada umat Tuhan waktu bersaksi, ya mereka mengucapkan kata, saya baru-baru ini dicobai oleh Allah. Baru-baru ini Allah memberikan cobaan kepada keluarga kami. Itu kata-kata seperti itu sering kali saya dengar dalam sebuah kesaksian. Padahal di Yakobus 1 ayat 17 dikatakan Allah tidak pernah mencobai siapapun. Kenapa kalimat itu seringkali muncul? Nah, ini pemikiran yang salah dari umat Tuhan.
Mungkin mereka terdistract atau terpengaruh oleh salah satu kalimat doa Bapa kami yang berkata, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ketika saya mempelajari lebih jauh kalimat doa Bapa kami yang berbunyi, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, ternyata kalimat itu punya maksud bahwa bukan Allah membawa kita dengan sengaja ke dalam pencobaan sehingga sampai kita berkata, jangan bawa kami Tuhan ke dalam pencobaan. Bukan. Tapi kalimat itu ternyata punya maksud. Dalam bahasa Indonesia, maksudnya begini, ya Tuhan, jangan biarkan kami memasuki situasi di mana kami akan gagal karena kelemahan kami. Saya ulang Jadi ternyata kalimat dalam doa Bapa kami yang berkata, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, itu bukan berarti Allah akan membawa kita dengan sengaja ke dalam pencobaan. Bukan. Ternyata kalimat itu punya arti, ya Tuhan, jangan biarkan kami memasuki situasi di mana kami akan gagal karena kelemahan kami. Peliharalah kami agar kami tidak jatuh ke dalam godaan yang melebihi kekuatan kami. Wah, kalau saudara paham kata-kata yang baru saya ucapkan, maka ternyata kita salah kalau kita menganggap bahwa Allah dengan sengaja membawa kita ke dalam sebuah pencobaan. Itu salah, itu keliru. Dan kekeliruan ini fatal. Karena tujuan dari pencobaan itu jelas, membuat seorang umat Tuhan itu jatuh, hancur, binasa. Allah yang baik bagaimana mungkin dengan sengaja membawa umatnya ke dalam pencobaan dengan tujuan supaya umat Tuhan jatuh, hancur, binasa? Tidak mungkin. Berarti Allah itu bukanlah Allah yang baik. Karena apa? Dengan sengaja membawa umat Tuhan ke dalam pencobaan supaya jatuh, hancur, binasa. Ya, jadi ayo ubah pikiran kita, ubah persepsi kita yang salah, yang selama ini kita menganggap bahwa Allah bisa memberikan pencobaan kepada umatnya. Ternyata itu sebuah pemikiran yang sangat salah, sangat keliru. Bahkan boleh saya katakan kekeliruan yang fatal. Karena apa? Membuat kita akhirnya berpikir bahwa Allah yang kita sembah itu belum tentu baik. Allah yang kita sembah belum tentu memberikan yang baik. Karena apa? Bisa membawa kepada pencobaan yang menghancurkan. Berarti Allah yang kita sembah belum tentu baik. Ternyata itu salah. Ya, jadi saya ulang ya. Kalimat doa Bapa kami yang berkata, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, itu maksudnya adalah jangan biarkan kami memasuki situasi di mana kami akan gagal karena kelemahan kami. Peliharalah kami agar kami tidak jatuh ke dalam godaan yang melebihi kekuatan kami. Dengan kata lain, tujuan dari doa Bapa kami yang ada kata-kata janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, Tuhan hendak mengingatkan umat Tuhan supaya umat Tuhan menyadari bahwa dirinya adalah orang yang lemah, orang yang terbatas. Karena itu tidak boleh takabur, tidak boleh sombong, tidak boleh pede. Lalu berkata, kalau saya Pak, saya tidak mungkin jatuh. Kalau saya Pak, saya tidak mungkin berdosa. Kalau saya Pak, saya tidak mungkin tergoda. Ini takabur, ini sombong secara rohani. Kami hamba Tuhan pun juga sama.
Ya, kami hamba Tuhan juga bukan orang yang kebal terhadap dosa. Enggak, saudara. Kalau nggak waspada, kami hamba Tuhan juga bisa jatuh. Dan memang benar, sudah lihat berapa banyak hamba Tuhan karena nggak waspada, merasa diri kuat, merasa diri mampu, akhirnya jatuh. Contoh, konseling. Konseling seorang pendeta pria seharusnya kalau memberikan konseling kepada jemaat wanita tidak boleh seorang diri. Tetapi ada hamba Tuhan pria, pendeta pria yang berani memberikan konseling kepada jemaat wanita seorang diri. Jemaat wanitanya datang juga seorang diri. Ini nggak boleh. Saya pribadi tidak pernah mau. Karena apa? Kita ini juga manusia. Ini bahaya. Ya. Kita akan berada dalam sebuah situasi yang membuat tergoda. Ya, awalnya pasti tidak ada pikiran saya mau berzina, saya mau selingkuh, tidak ada. Tetapi ketika konseling terjadi, ya berdua saja, si wanita, jemaat wanita curhat saudara, menceritakan problem masalahnya dengan menangis. Wah, hamba Tuhan pria atau pendeta pria ini jatuh hati. Aduh kasihan dia kamu ya, masalahmu berat ya, simpati. Awalnya begitu. Tapi kalau itu dilanjutkan, lama-lama bukan cuma simpati, bukan cuma empati, tapi akhirnya jatuh. Dan itu terjadi, banyak terjadi. Nah, inilah kalimat yang Tuhan ucapkan di dalam doa Bapa kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya, janganlah biarkan kami memasuki situasi di mana kami akan gagal karena kelemahan kami. Diharapkan umat Tuhan bisa waspada, sadar dirinya punya kelemahan, sehingga tidak boleh merasa saya kuat menghadapi dosa dengan kekuatan saya sendiri. Tidak boleh. Kalau takabur seperti begitu, sombong seperti itu, saya khawatir akhirnya akan jatuh. Ya, oke, kita kembali dulu ya. Jadi jelas bahwa Allah tidak pernah memberikan percobaan. Kalau seseorang dicobai, janganlah ia berkata bahwa percobaan ini datang dari Allah. Karena Allah tidak dicobai oleh yang jahat, dan Allah sendiri pun tidak pernah mencobai siapa. Ya, jadi kita ubah ya pemikiran kita, kata-kata kita. Jadi kalau ngomong jangan pernah bilang aku terima cobaan dari Tuhan. Keliru, salah, tidak boleh ngomong seperti itu. Percobaan itu datang dari tiga hal. Yang pertama, percobaan datang dari diri sendiri, keinginan diri sendiri. Yang kedua, percobaan datang dari lingkungan sekitar, pengaruh keduniawian. Yang ketiga, percobaan datang dari iblis. Tapi percobaan tidak pernah datang dari Tuhan. Ini saya sangat menekankan supaya umat Tuhan sekali lagi tidak salah berpikir, tidak salah berucap atau berkata, saya dicobai oleh Tuhan. Wow, keliru, fatal salahnya. Ya, diubah, pikirannya diubah, kata-katanya diubah. Oke, nah sekarang kita akan baca dari Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17. Itu kita bisa belajar tiga hal. Dari ayat 17 itu ya, tiga hal yang kita bisa belajar bersama. Yang pertama, ayat 17 di Yakobus pasal pertama itu diawali dengan kalimat setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna. Kita bisa belajar yang pertama bahwa Allah adalah sumber mutlak dari segala yang baik. Sekali lagi ya, pembelajaran yang pertama dari Yakobus 1 ayat 17, Allah adalah sumber mutlak dari segala yang baik. Kata mutlak
itu berarti absolut, tidak tergantung pada apapun, tidak dapat dibatasi, tidak dapat dibantah, berlaku sepenuhnya. Itu arti kata mutlak. Ya, jadi mutlak itu berarti absolut, tidak bergantung pada apapun, tidak dapat dibatasi, tidak dapat diubah, tidak dapat dibantah, serta berlaku sepenuhnya. Saya kasih contoh. Kalau ada sebuah kalimat berkata kebenaran mutlak, maka kebenaran mutlak itu berarti kebenaran yang tidak berubah, kebenaran yang tidak bergantung pada apapun. Itu kebenaran mutlak. Tidak bergantung pada pendapat orang, tidak bergantung kepada situasi kondisi, tidak. Karena ada kebenaran manusia yang tergantung situasi, ada kebenaran manusia yang tergantung pendapat kebanyakan orang. Itu bukan kebenaran mutlak. Tapi kalau kebenaran mutlak itu adalah kebenaran yang tidak tergantung pada apapun. Itu kebenaran mutlak. Kekuasaan mutlak sama, kekuasaan yang tidak tergantung pada apapun, kekuasaan tanpa batas, kekuasaan yang tanpa campur tangan pihak lain. Itu berarti kekuasaan mutlak. Contoh lain lagi, ya, syarat mutlak. Syarat mutlak itu adalah syarat yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka tidak dapat terlaksana. Itu syarat mutlak. Contoh, kami gereja Tuhan menetapkan syarat mutlak bagi calon pasutri yang akan menikah, pemberkatan nikah di gereja kami wajib menyerahkan surat-surat yang diberikan, surat-surat yang diminta itu wajib diberikan secara lengkap. Salah satunya adalah keterangan belum menikah. Yang tidak ngerti pernah protes, Pak, masa Bapak tidak kenal sama anak saya? Anak saya loh, ikut di gereja Bapak mulai dari kecil, mulai dari sekolah ini. Bapak kenal sama anak saya, Bapak kenal sama keluarga kami, Bapak tahu kondisi keluarga kami. Maka apa perlu surat keterangan belum nikah? Oh, Bapak tahu anak saya ini memang belum pernah menikah. Ada yang pernah protes begitu. Saya bilang tetap harus, karena itu syarat mutlak, tidak bisa ditolak. Tuh, kenapa? Ini membuktikan bahwa surat yang dibuat menunjukkan seorang yang akan menikah ini belum pernah menikah. Kalau sampai pernah menikah, maka yang salah adalah yang membuat surat. Jadi saya gereja Tuhan nggak disalahkan, saudara. Saya memberkati pernikahan berdasarkan surat dari pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh RT RW lurah. Kalau sampai ternyata surat ini salah, palsu, maka yang salah adalah RT RW lurah dan bukan saya. Nah, terus ini syarat mutlak, tidak bisa ditawar. Ya, nah akhirnya setelah calon pasutri dan keluarga itu saya beri penjelasan, baru mereka ngerti, oh gitu ya Pak. Iya, ini justru penting buat kalian berdua. Si calon suami jadi yakin, oh memang ini calon istri saya belum pernah menikah. Si calon istri jadi yakin, oh memang ini si calon suami saya belum pernah menikah. Karena ada surat ini. Kalau enggak, ragu, jangan-jangan pernah menikah. Ya. Tapi terus kemudian tidak mengakui bahwa dirinya pernah menikah. Ini kan banyak, kasus seperti ini banyak. Nah, kami gereja Tuhan mewajibkan syarat mutlak, tidak bisa ditawar, apapun alasannya. Oh Pak, kami keberatan menyerahkan syarat ini. Sudah, kalau keberatan saya bilang dengan segala
kerendahan hati kami mohon maaf tidak dapat melangsungkan pemberkatan pernikahan di gereja kami. Karena ini syarat mutlak, dan bisa ditawar. Nah itu ya, syarat mutlak. Jadi kata mutlak itu berarti tidak bisa ditawar, pasti, tidak tergantung hal lain, berlaku sepenuhnya. Itu arti kata mutlak. Nah, yang pertama kita belajar dari Yakobus 1 ayat 17, Allah adalah sumber mutlak dari segala yang baik. Kalimat itu diawali dengan kata setiap. Ada 2 kali setiap, ya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna. Selalu ada kata setiap. Setiap, ya. Berarti menunjukkan kepada kita bahwa apa yang Allah lakukan, apapun itu, selalu baik. Karena ada kata setiap. Setiap yang baik itu pasti dari Allah. Pasti. Setiapnya menggunakan 2 hal. Yang pertama, pemberian yang baik. Pemberian yang baik itu menunjuk pada tindakan Allah yang memberi. Jadi pemberian yang baik itu menunjuk kepada tindakan Allah, perbuatan Allah yang memberi. Sementara anugerah yang sempurna itu menunjuk pada hasil pemberian Allah yang lengkap dan tidak bercacat. Saya ulang saja. Jadi kata pemberian yang baik itu menunjuk kepada tindakan, perbuatan Allah yang memberi. Sementara anugerah yang sempurna itu menunjuk pada hasil pemberian yang lengkap dan tidak bercacat. Berarti Allah bukan hanya memberi yang baik, tetapi Allah juga memberi dengan cara yang sempurna sesuai hikmatnya. Saya ulang saja. Allah bukan hanya memberi hal yang baik, tetapi Allah juga memberi dengan cara yang sempurna sesuai hikmatnya. Contoh, kalau orang tua itu kan terbatas, yang kita mesti mengakui. Mungkin minta tolong soalnya ini treble-nya bisa ditambah. Ini suara saya terlalu dalam kayaknya. Treble-nya ditambah supaya bisa ditangkap dengan jelas oleh jemaat Tuhan. Treble-nya ditambah, mungkin low-nya dikurangi, bass-nya dikurangi supaya bisa ditangkap dengan baik. Ya. Contoh, kalau ada orang tua ingin memberi hal yang baik kepada anaknya, saya percaya orang tua yang mengasihi anak pasti rindu memberi hal yang baik untuk anak-anaknya. Nah, seringkali ada orang tua memberi hal yang baik kepada anak-anaknya pada waktu yang kurang tepat. Begitu anak minta sesuatu, memang ini hal yang baik. Tetapi orang tua ada yang langsung memberikan dengan segera. Padahal ini bukanlah kebutuhan yang urgent saat itu, bukan. Semata-mata hanya keinginan dari si anak saja. Bukan kebutuhan yang mendesak, bukan. Tapi ada orang tua yang langsung memberi. Karena aku kan sayang sama anakku, aku cinta sama anakku. Kalau dia minta, aku bisa memberi, ya aku langsung beri. Dia minta, aku bisa memberi, aku langsung beri. Karena aku sayang. Nah, ini memberi dengan cara, dengan waktu yang tidak tepat. Karena Pak, seharusnya belum waktunya diberi. Memang minta yang baik, tapi belum waktunya. Karena ini bukan hal yang mendesak, bukan hal yang urgent, bukan saudara. Tapi hanya anak ingin sesuatu, ya. Nah, kalau Tuhan tidak begitu. Tuhan bukan hanya memberi hal-hal yang baik, tetapi Tuhan juga selalu memberi dengan cara, dengan waktu
yang sempurna sesuai dengan hikmat-Nya. Sehingga karena itulah dikatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna. Setiap pemberian yang baik itu berarti menunjuk kepada tindakan Allah yang memberi yang baik. Sementara anugerah yang sempurna itu menunjuk kepada hasil pemberian Allah yang lengkap dan tidak bercacat. Jadi memberinya baik, sempurna, caranya, waktunya juga baik, sempurna, sesuai dengan hikmat Allah. Ya, ini yang pertama. Jadi setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna itu bicara Allah adalah sumber mutlak dari segala yang baik. Segala yang baik itu pasti datangnya dari Allah. Yang kedua, sekarang kita lanjut pada kalimat berikut. Di ayat yang ke-17 tadi, setelah kalimat setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, dilanjut dengan kalimat berikut, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Dikatakan datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Yang kedua, kita bisa belajar dari ayat 17 ini bahwa kebaikan Allah itu berasal dari naturnya. Sekali lagi ya, kebaikan Allah itu berasal dari naturnya. Apa coba arti kata natur itu apa? Natur itu punya pengertian ya, sifat atau karakter dasar, hakikat atau esensi dari suatu pribadi. Saya ulang satu ya. Natur itu adalah sifat atau karakter dasar, hakikat atau esensi dari suatu pribadi. Secara umum, arti kata natur, sifat atau karakter dasar. Contoh, api. Api, natur api itu adalah panas dan membakar. Itu naturnya api. Sifat dasarnya api, karakter dasarnya api adalah panas. Ada saudara pernah menjumpai api yang tidak panas? Kalau ada, itu berarti bukan api. Karena api itu sifat dasarnya selalu panas. Natur api adalah panas. Memang panasnya mungkin punya derajat yang berbeda ya. Ada yang mungkin panasnya sampai 100 derajat Celcius. Tapi mungkin ada yang panasnya 80 derajat Celcius. Tapi kalau api pasti panas. Nah, saya pernah tertipu ya. Satu ketika saya masuk di sebuah toko, saya lihat dari jauh, kok bagus ya, hiasan ada apinya. Saya perhatikan bahwa apinya kok nyala terus. Saya deketi ternyata itu bukan api. Ya, tapi itu hiasan. Ada semacam kayak kain gitu ya. Kain warna merah oranye seperti kayak api. Lalu di bawahnya itu ada hembusan kipas angin. Ya, ada lampu. Ya, sehingga ngumpul terus. Dari jauh saya lihat seperti kayak api. Saya deketi, oh bukan api. Ya, kain dan peralatan-peralatan yang lain sehingga membuat seperti api. Saya berani megang, satu saya pegang, oh tidak panas. Kalau bukan api, api bujuan, api biasa. Nah itu sering dipakai ya, di restoran, tempat-tempat tertentu banyak pakai seperti itu. Kesannya seperti kayak ada api, padahal bukan api, hiasan api. Nah itu beda, ya. Itu naturnya tidak panas, karena hiasan api. Tapi kalau api yang beneran itu selalu panas. Sampai pada api yang kecil pun kalau Bapak Saudara ini menggunakan korek api.
Ya, zaman dulu orang pakai korek api yang bukan gas ya, yang digesek, begitu digesek itu pertama kali nyala kan kecil lalu membesar. Walaupun apinya kecil, saudara pegang korek api yang baru digesek itu saudara pegang, langsung terasa panas. Mengapa? Karena memang natur dari api adalah panas. Itu arti kata natur, sifatnya, karakter dasarnya natur. Allah naturnya itu adalah memang baik. Ya, hakikat Allah, esensi pribadi Allah itu memang adalah Allah yang punya natur kudus, kasih, benar, kekal. Sekali lagi ya, Allah punya natur, punya karakter dasar, ya, punya hakikat, punya esensi kudus, kasih, benar, kekal. Nah, Allah yang kudus, Allah yang kasih, Allah yang benar, Allah yang kekal itu selalu memberi yang baik. Karena tidak mungkin Allah yang kudus, Allah yang benar, Allah yang kasih, Allah yang kekal memberi yang tidak baik. Tidak mungkin. Itu melawan naturnya, melawan karakter dasarnya, melawan esensinya, melawan hakikatnya. Hakikat, esensi, natur dari Allah adalah Allah yang kudus, kasih, benar, dan kekal. Karena itulah selalu memberikan yang baik. Nah, Yakobus menyebut Allah sebagai Allah yang baik, yang memang punya natur memberikan pemberian yang baik, disebut sebagai Bapa segala terang. Kata Bapa segala terang itu punya makna yang dalam. Ada beberapa makna. Ya, jadi kalau Bapak Ibu membaca kata Bapa segala terang, itu punya makna yang cukup dalam. Apa saja makna dari kata Bapa segala terang? Yang pertama, Bapa segala terang itu punya arti Allah adalah pencipta benda-benda penerang di alam semesta. Allah adalah pencipta benda-benda penerang di alam semesta. Apa saja Pak benda-benda penerang? Matahari, bulan, bintang. Kalau tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada bintang, alam semesta ini gelap. Jadi terang karena ada benda-benda penerang. Yang menciptakan benda-benda penerang adalah Allah. Bapak Ibu bisa baca di kitab Kejadian pasal pertama. Ketika Allah menciptakan langit, bumi, dan isinya, salah satu Allah menciptakan benda-benda penerang, matahari, bulan, bintang. Jadi kata Bapa segala terang itu berarti Allah adalah pencipta benda-benda penerang di alam semesta ini, menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Yang kedua, arti Bapa segala terang adalah Allah merupakan sumber terang secara rohani, moral, dan kebenaran. Allah merupakan sumbernya terang secara rohani, secara moral, dan kebenaran. Sumbernya terang. Ya, jadi kalau ada rohani seseorang mau hidup dalam rohani yang terang, maka sumbernya harus dari Allah. Kalau enggak, rohaninya jadi gelap. Rohani yang gelap itu adalah rohani yang dikuasai oleh roh kegelapan. Moral sama, Allah sumber terang, termasuk bagi moral seseorang. Kalau moralnya gelap, moralnya manusia jadi jelek, jadi menurun.
Sehingga sampai muncul istilah-istilah ya, maaf, kumpul kebo. Bagi saudara kalian kata kumpul kebo. Kenapa dikatakan kumpul kebo? Berarti berkumpul seperti kayak kerbau. Manusia tapi berkumpul seperti kayak kerbau. Berarti manusia moralnya seperti kayak kerbau. Kemudian ini moralnya terus. Saya nggak perlu jelaskan ya arti kata kumpul kebo bagi semua sudah tahu. Ini moralnya turun. Nah manusia zaman sekarang menganggap itu biasa. Kumpul kebo itu biasa. Tapi firman Tuhan bilang tidak boleh. Itu dosa. Karena hubungan seks hanya boleh dilakukan di dalam pernikahan. Di luar dari pernikahan adalah dosa. Tidak boleh. Moral manusia turun. Ya. Hal yang tidak benar dianggap biasa, dianggap wajar. Ini moralnya mengalami itu penurunan, degradasi, mengalami penurunan moral manusia. Pikiran manusia zaman sekarang lebih pintar dari manusia zaman dulu. Tapi moral manusia zaman sekarang jauh lebih rendah daripada moral orang zaman dulu. Kalau orang zaman dulu sudah lupa dulu, ya saya pernah lihat satu film ya, itu jangan lagi sampai kumpul kebo. Baru bersentuhan aja nih, sorry ya, aku kok nyenggol kamu lawan jenis. Itu baru bersentuhan aja sudah langsung tidak berani sudah. Aduh sorry, maaf ya. Baru bersentuhan sudah merasa tidak boleh, tidak patut. Itu zaman sekarang kok lagi bersentuhan. Kumpul kebo nggak apa-apa, jadi kebiasa. Ini moralnya terus jeblok. Nah kalau mau punya moral yang baik harus ada Allah yang menjadi terang bagi moral seseorang. Supaya apa? Moralnya nggak rusak, moralnya nggak turun, moralnya nggak bejat. Kalau tidak moralnya rusak. Ya. Allah adalah sumber terang, baik secara rohani, baik secara moral, baik kebenaran, soal kebenaran. Allah adalah sumber terang. Kebenaran Allah adalah sumber terang bagi hidup manusia. Kalau kebenaran manusia belum tentu benar. Ada seseorang berpandangan, oh kalau ini benar. Tapi ketika kebenaran Allah muncul, oh ternyata tidak benar. Kebenaran yang dianggap benar oleh manusia, ketika kebenaran Allah muncul, ternyata tidak benar. Karena kebenaran Allah adalah kebenaran yang benar. Ya. Jadi dikatakan oleh kitab Yakobus Allah sebagai Bapa segala terang. Naturnya adalah natur, ya, atau sifat alaminya, sifat dasar adalah sifat yang selalu menerangi rohani, menerangi moral, ya, karena Dia Tuhan adalah Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang benar. Maka selalu memberikan pemberian yang baik menurut kehendak Allah. Oke, itu yang kedua, ya. Jadi hal yang kedua yang kita bisa belajar dari Yakobus 1 ayat 17, kebaikan Allah memang berasal dari natur Allah, sifat dasar, karakter dasar, hakikat Allah yang memang baik. Yang ketiga, yang terakhir, dari Yakobus 1 ayat 17 tadi dikatakan, ya, saya ulang, ayat 17 dikatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Kalimat berikut, padanya, pada Allah tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Pada Allah tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yang ketiga, kita bisa belajar dari ayat 17 ini, Allah tidak berubah dalam kebaikannya. Allah tidak berubah dalam kebaikannya. Tadi dikatakan padanya, pada Allah tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Arti kata atau bayangan itu kalau Bapak Ibu lebih mudah, itu ditambahi, ya, kata-kata seperti ini secara lengkap. Pada Allah
tidak ada perubahan, pada Allah tidak ada bayangan karena pertukaran. Ini kalimat ini kadang-kadang memang kalau sudah ditambahi seperti itu sulit dimengerti. Apa ya maksudnya bayangan karena pertukaran? Kalimatnya sulit dimengerti. Apa maksudnya? Nah, saya tambahi kalimat itu secara lengkap supaya Bapak Ibu sekarang mulai ngerti. Dikatakan kalimat lengkapnya, pada Allah tidak ada perubahan, pada Allah tidak ada bayangan karena pertukaran. Mengapa dikatakan tidak ada bayangan karena pertukaran? Ungkapan ini menggambarkan benda-benda yang ada di langit yang diciptakan oleh Allah itu bisa berubah posisi. Sekali lagi saudara, benda-benda yang ada di langit yang adalah ciptaan Allah, matahari, bulan, bintang, dan benda-benda yang lain, planet-planet yang lain, semuanya itu adalah ciptaan Allah yang bisa berubah posisi. Nah, karena berubah posisi, maka menghasilkan bayangan yang berbeda. Karena berubah posisi, maka menghasilkan bayangan yang berbeda. Contoh, matahari. Sekarang disebut matahari ini begitu lebih condong ke arah utara, mataharinya ya. Sehingga sinarnya, bayangannya, kalau kita berdiri itu lebih condong miring ke miring ke selatan. Mataharinya condong ke utara, bayangan kita kena matahari yang condong ke utara, itu bayangan kita lebih condong ke selatan. Beberapa waktu yang lalu mataharinya tepat ada di atas tengah-tengah. Kalau jam 12 siang kurang lebih menyinari kita, maka nggak ada condongnya. Karena apa? Berubah posisi lagi. Dan ada condong mana nggak ada, karena kita tepat di tengah-tengah. Tapi kalau mataharinya bergeser, muncullah bayangan. Bayangannya bisa berubah. Karena apa? Posisi matahari yang berubah. Ya, itulah sebabnya mengapa kitab Yakobus berkata, pada Allah tidak ada bayangan karena pertukaran. Jadi Allah tidak pernah berubah, pada Allah tidak ada bayangan yang terjadi berubah karena pindah posisi, karena berubah. Tidak ada. Kalau benda-benda di langit bisa berubah posisi, sehingga bayangannya juga berubah. Tapi kalau Allah yang kita sembah tidak pernah seperti itu. Ya, jadi sekarang Bapak Ibu nangkep ya, kalau baca kalimat ini sekarang ngerti. Pada Allah tidak ada perubahan, pada Allah tidak ada bayangan karena pertukaran. Jadi karena tukar tempat, tukar posisi, karena berubah, jadi muncul bayangan yang berubah. Pada Allah tidak ada. Itu maksudnya. Sehingga ini dikenal dengan istilah imutabilitas. Ini kalau dalam bahasa teologinya juga itu dikatakan imutabilitas. Artinya ketidakberubahan Allah. Imutabilitas. Ya, saya sampaikan beberapa kata-kata seperti ini yang ngajak supaya jemaat Tuhan makin pintar. Ya, kalau kita firman Tuhan makin pintar. Ya, tapi saya selalu menjelaskan artinya. Kalau saya jelaskan artinya nanti bingung. Pak kembali ngomong imutabilitas, dulu imunisasi kan? Ilusinya bukan imunisasi, imutabilitas. Ya, yang berarti tidak berubah. Allah itu Allah yang tidak berubah. Itu disebut dengan imutabilitas. Kasihnya tidak berubah, kesetiaannya tidak berubah, kekudusannya tidak berubah, janjinya tidak berubah, kebaikannya juga tidak berubah. Yang setuju berkata, tidak perlu berubah. Kalau manusia bisa berubah. Sampai muncul istilah isu dele sore tete.
seberat itu tahu maksudnya. Hari ini ngomong begini, besok jeketek berubah. Hari ini ngomong Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Anak Allah. Itu sambutan orang-orang Yerusalem ketika Tuhan Yesus datang. Besoknya ngomong apa? Salibkan dia, salibkan dia. Isu demi sore tempe. Itu manusia. Saya berharap kita sebagai umat Tuhan belajar dari Allah Bapa kita. Tidak boleh begitu. Karakter yang benar dari Allah yang tidak berubah, maka kita umat-umat Tuhan juga harus belajar menjadi umat-umat Tuhan yang kalau sudah hidup benar, pertahankan hidup benar. Kalau sudah berkata benar, pertahankan berkata yang benar. Kalau sudah berjanji, pertahankan untuk menepati janji. Kalau sudah mengasihi, pertahankan untuk tetap mengasihi. Kalau sudah setia, pertahankan untuk tetap setia. Karena itulah karakter Allah kita. Kalau kita tidak punya karakter seperti Allah kita, walaupun belum sempurna ya, saya khawatir kita tidak pantas, kita tidak cocok disebut sebagai anak-anak Allah. Karena anak itu seharusnya mewarisi, meniru sifat bapaknya. Iya kan? Muncul istilah kacang nggak tinggalan jarang. Ya. Itu niru nurun juga. Sifat dari orang tua kadang bisa nurun. Nah, karena itu orang tua di dalam tua hati-hati ya. Kalau ada karakter-karakter yang dulu mulai diubah. Ya, orang tua yang kurang setia, ayo diubah. Kalau kita tetap mempertahankan kurang setia, saya khawatir anak-anak kita jangan jadi anak-anak yang kurang setia. Karena nurun. Syukur-syukur kalau anaknya punya pendidikan yang kuat, saya nggak mau niru orang tua saya yang nggak setia. Bagus. Tapi kadang-kadang kalau anak yang nggak punya pendidikan kuat bisa nurun, ketularan, nurun dari orang tua, terimpartasi. Nah orang tua, ayo belajar hidup benar. Karena kita punya tanggung jawab sebagai wakil-wakil Tuhan. Bukan cuma memproduksi anak, tapi setelah anak lahir, jadi apakah mereka? Itu juga tanggung jawab kita sebagai wakil Tuhan. Ya, jadi orang tua mesti bukan cuma melahirkan, tapi juga menjaga, merawat, mendidik di dalam iman, di dalam kebenaran, sehingga anak-anak menjadi generasi ilahi yang takut akan Tuhan dan hidup di dalam kebenaran. Oke, kita balik. Allah, imutabilitas Allah, artinya Allah yang tidak berubah. Kasihnya, kesetiaannya, kekudusannya, janjinya, bahkan kebaikannya tidak pernah berubah. Maliaki pasal 3 di ayat yang ke-6 bagian awal dikatakan, ayo kita lihat sebenarnya sebagai ayat-ayat yang hampir berakhir. Maliaki itu kitab yang terakhir dari perjanjian lama. Maliaki pasal 3 di ayat yang ke-6. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah. Stop, cukup sampai sini. Dikatakan bahwasannya aku Tuhan tidak berubah. Ini menunjukkan imutabilitas Allah. Allah yang tidak berubah, termasuk kebaikannya juga tidak berubah. Itulah sebabnya Yakobus pasal 1 ayat 17 berkata, pada Allah tidak ada perubahan, pada Allah tidak ada bayangan karena pertukaran. Kalau benda-benda yang ada di langit bisa berubah, posisinya berubah, bayangannya berubah, tapi kalau Allah tidak berubah, tidak ada bayangan karena pertukaran. Itulah Allah, imutabilitas Allah. Ya, selalu, pasti, tidak berubah. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya Allah yang seperti itu, yang pertama dikatakan tadi dari Yakobus 1 ayat 17, Allah adalah sumber mutlak dari segala yang baik. Yang kedua,
Dari Yakobus 1:17 dikatakan bahwa kebaikan Allah itu memang berasal dari natur, dari sifat alami, karakter dasar Allah yang memang baik. Tidak bisa Allah berbuat jahat, itu tidak bisa, karena memang sifat dasarnya itu baik, penuh dengan kasih. Dan yang ketiga, yang terakhir, Allah tidak pernah berubah dalam kebaikan. Langit dan bumi bisa berubah, situasi bisa berubah, tapi Allah tidak pernah berubah. Kebaikan Allah juga tidak pernah berubah. Nah, karena itu Bapak Saudara, hari ini kalau mungkin kita sedang mengalami sesuatu di hidup ini, jangan pernah meragukan kebaikan Allah. Kita sudah belajar bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang selalu baik. Naturnya, sifat alaminya selalu baik, dan tidak pernah berubah, akan selalu terus memberikan yang baik buat kita, anak-anaknya. Percayalah akan hal itu, peganglah hal itu dengan sungguh, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap kita berkata, Tuhan, Engkau selalu baik. Ya, ada satu pujian berkata, apapun yang terjadi di dalam hidup, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, biar firman Tuhan boleh jadi berkat untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga tidak pernah muncul keraguan dalam hati pikiran kita tentang kebaikan Tuhan, karena Dia Allah yang selalu baik. Kita akan respon firman Tuhan yang kita terima lewat satu pujian. Kita akan katakan, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidup.
bersama. Sungguh Tuhan, biarlah firman Tuhan kita terterai dalam hati kami, sehingga tidak ada lagi satupun di antara kami yang meragukan atau bahkan mempertanyakan tentang kebaikan Tuhan. Karena firman dengan tegas berkata, setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kami mau tanamkan di dalam hati kami, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami, selalu kami tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima. Kami rindu, kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang semakin indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau memberkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Kami percaya Tuhan menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih setiap apa yang dilakukan oleh umat Tuhan di dalam melayani Tuhan, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat, sumber segala yang baik, akan memberkati kembali, melimpahi dengan kebaikan yang lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami sudah naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Oke, nah Bapak Saudara sudah disiapkan, silakan. Kita akan menyaksikan video ya dari kegiatan anak-anak sekolah minggu Rahel Kids pada beberapa waktu yang lalu di retreat ya. Ini anak kita, cucu kita sebenarnya mereka mengalami jemaah lawatan Tuhan waktu mereka retreat. Ya, kita rindu supaya mereka boleh menjadi generasi-generasi ilahi yang takut akan Tuhan. Jangan lupa peran serta kita sebagai orang tua tentunya juga sangat menentukan. Oke, silakan bisa diputar.
semakin dulu mereka boleh jadi berkat juga di tengah keluarga. Karena itu para orang tua dorong untuk anak-anak kita jadi anak-anak yang setia dan mengasihi Tuhan. Dengan cara apa? Orang tuanya juga setia. Nah, kalau orang tuanya nggak setia, gimana anaknya mau setia? Nggak mungkin. Ya kita jadi teladan yang baik, sehingga anak-anak kita juga jadi anak-anak yang setia dan mengasihi Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri. Dan kemudian kepada kita pada pagi siang ini. Berdoa pula memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Biar dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa setiap umat-Mu semakin dekat dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga melihat anak cucu-cucu kami yang begitu antusias. Mereka di zaman dilawat Tuhan. Kami rindu Tuhan sebagai orang tua. Kami boleh menjadi teladan dan membawa anak-anak yang Tuhan anugerahkan kepada kami menjadi generasi-generasi ilahi yang takut akan Tuhan dan hidup di dalam kebenaran. Sehingga kelak satu kali nanti kalau Tuhan panggil kami pulang, kami bisa memberikan pertanggungan jawab atas apa yang telah Tuhan titipkan kepada kami, termasuk anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa buat teman-teman siman kami yang tidak bisa hadir, mereka-mereka yang membutuhkan bantuan doa, untuk yang sakit, Bapak Hadi Noto, dan juga teman-teman yang lain yang sakit. Lewat tempat ini menyatukan hati dan iman kami dalam kuasa Tuhan yang ajaib menjamah. Pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh beliau Tuhan Yesus, teman-teman siman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan kalau ada yang sedang menghadapi masalah pergumulan, iman mereka tetap teguh di dalam Engkau, percaya akan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah, dan terus menanti-nantikan Tuhan dengan keyakinan bahwa Allah pasti menyatakan pertolongan tepat waktu, dengan cara yang tepat, pada waktu yang tepat. Itulah Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan memimpin, menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian, mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan.
Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekalian sampai